Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Ada pesan penting tentang hidupmu. Tidak semua takdir tertulis di langit. Sebagian tersimpan dalam hitungan weton dan rahasia primbon Jawa. Tahun 2026 bukanlah tahun biasa menurut hitungan primbon Jawa. Banyak orang mengira hidupnya akan berjalan seperti biasa. Padahal tanpa disadari, energi nasib sedang bergeser perlahan. Ada yang tiba-tiba menemukan jalan keluar dari hutang yang menekan bertahun-tahun. Namun ada pula yang... Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas ramalan ini, mari kita awali dengan kebersamaan. Silahkan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar doa dan energi kebaikan mengalir untuk kita semua. Semoga siapapun yang saat ini sedang terlilit hutang, Allah mudahkan jalannya hingga segera lunas. Yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan pekerjaan yang diimpikan. Dan semoga hidup kita semua selalu diselimuti keberkahan, ketenangan, serta... Bab 1. Tanda awal pergeseran nasib di tahun 2026. Dalam hitungan primbon Jawa, tahun 2026 bukan sekedar lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya. Ia disebut sebagai masa obahing garis urip, yaitu fase ketika garis kehidupan seseorang mulai bergeser pelan namun pasti. Pergeseran ini jarang datang dalam bentuk kejadian besar yang langsung terasa, melainkan hadir melalui tanda-tanda kecil yang sering diabaikan. Banyak orang merasa hidupnya tiba-tiba stagnan, seolah berjalan di tempat, meski sudah berusaha lebih keras dari biasanya. Di awal 2026, sebagian orang mulai merasakan keanehan dalam urusan rezeki. Bukan berarti langsung kekurangan, namun alirannya terasa tersendat. Pemasukan ada, tetapi selalu habis untuk kebutuhan tak terduga. Rencana yang sudah disusun matang mendadak berubah arah. Kesempatan yang hampir diraih justru lepas di detik terakhir. Menurut primbon, ini konflik mulai muncul ketika logika manusia menolak kenyataan tersebut. Banyak yang bertanya, mengapa setelah bersabar begitu lama, justru cobaan datang lagi? Disinilah kesalahan sering terjadi. Alih-alih menenangkan diri, sebagian orang justru memaksakan keputusan. Ada yang mengambil hutang demi menutup lubang kecil. Tanpa sadar, lubang itu justru melebar. Ada pula yang menerima tawaran apapun karena takut kehilangan peluang, meski hati kecilnya ragu. Namun, di sisi lain, primbon juga mencatat adanya kelompok weton tertentu yang justru melihat cahaya kecil di tengah ketidakpastian. Mereka mungkin belum merasakan lonjakan rizki, tetapi mulai menemukan petunjuk, entah melalui pertemuan tak disengaja, nasihat orang tua, atau kegagalan yang membuka mata. Sayangnya, petunjuk ini sering dianggap sepele karena tidak datang dalam bentuk keberhasilan instan. Tahun 2026 mengajarkan satu pelajaran awal yang berat. Tidak semua penundaan berarti penolakan. Kadang Allah sedang menahan langkah seseorang agar tidak terjerumus lebih dalam. Sayangnya, hanya sedikit yang mampu membaca tanda ini dengan jernih. Sebagian memilih mengeluh, sebagian lagi memilih jalan pintas. Padahal, di fase awal inilah arah hidup mulai ditentukan. Apakah akan menuju titik balik yang membawa keberkahan, atau perlahan masuk ke pusaran masalah yang lebih dalam? Bab pertama ini adalah cermin bagi siapapun yang merasa hidupnya sedang aneh di awal 2026. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa perubahan besar sering diawali oleh kegelisahan kecil yang tidak pernah kita anggap penting.
Bab 2. Rezeki terbuka bagi mereka yang mampu menahan diri. Memasuki pertengahan perjalanan tahun 2026, Primbon Jawa mencatat satu hukum tak tertulis yang sering diabaikan banyak orang. Rezeki besar tidak selalu datang kepada mereka yang paling sibuk bergerak, tetapi kepada mereka yang paling mampu menahan diri. Di fase ini, ujian tidak lagi berbentuk kekurangan, melainkan godaan. Godaan untuk tergesa-gesa, godaan untuk mengambil jalan pintas, dan godaan untuk mengorbankan nilai demi hasil cepat. Banyak orang merasa berada di persimpangan yang membingungkan. Di satu sisi, ada tawaran yang tampak menjanjikan, pekerjaan baru, kerjasama bisnis, atau peluang tambahan penghasilan. Namun, di sisi lain, hati kecil terasa tidak sepenuhnya tenang. Primbon menyebut fase ini sebagai waktu saring, masa penyaringan, di mana nasib seseorang mulai dipilah berdasarkan kesabaran dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Konflik batin pun memuncak. Ada yang menyesal karena pernah terlalu hati-hati di masa lalu, sehingga kini memilih bersikap nekat. Ada pula yang merasa sudah terlalu lama bersabar, lalu berpikir bahwa menunda lagi hanya akan memperburuk keadaan. Sayangnya di tahun 2026, keputusan yang diambil dengan emosi justru menjadi pemicu tertutupnya pintu rezeki yang lebih besar. Apa yang terlihat sebagai peluang emas, ternyata hanyalah ujian untuk mengukur keteguhan hati. Namun bagi sebagian orang yang mampu menahan diri, rezeki justru datang dengan cara yang tidak terduga. Bukan dalam jumlah besar, bukan pula dalam bentuk kemewahan, melainkan berupa ketenangan dan kejelasan arah. Mereka mulai memahami mana yang perlu diambil, mana yang harus dilepaskan. Menurut Primbon, inilah tanda awal rezeki sejati mulai bergerak. Rezeki yang tidak membuat resah, tetapi menenangkan. Ironisnya, orang-orang seperti ini sering terlihat biasa saja di mata sekitar. Mereka tidak pamer keberhasilan, tidak tergesa menunjukkan hasil. Bahkan, ada yang sempat dianggap kalah langkah dibanding orang lain. Padahal secara perlahan, hidup mereka mulai tertata. Hutang lama mulai menemukan jalan keluar, pengeluaran menjadi lebih terkendali, dan keputusan-keputusan kecil terasa lebih tepat sasaran. Bab ini mengajarkan satu hal yang pahit namun penting. Di tahun 2026, rizki tidak selalu berpihak pada yang paling berani mengambil resiko, tetapi pada mereka yang berani menahan diri ketika semua orang tergoda untuk melangkah tanpa pertimbangan. Dan dari sinilah arah nasib mulai condong. Apakah menuju keterbukaan rizki yang stabil atau justru terjebak dalam lingkaran masalah yang berulang? Bab 3. Hutang yang makin dalam, bukan karena nasib, tapi sikap. Dalam Primbon Jawa, hutang bukan semata-mata perkara angka, melainkan cerminan dari keseimbangan sikap hidup seseorang. Memasuki fase ini di tahun 2026, banyak orang terkejut karena beban hutang terasa semakin berat, padahal penghasilan terlihat tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Disinilah Primbon mengingatkan bahwa akar masalah seringkali bukan pada kurangnya rezeki, melainkan pada cara seseorang merespons tekanan hidup. Banyak yang jatuh pada kesalahan yang sama, menutup satu masalah dengan masalah baru. Hutang lama belum selesai, namun sudah muncul hutang berikutnya, dengan alasan nanti juga bisa dibayar. Sikap ini diperparah oleh rasa gengsi
dan takut dipandang gagal. Ada yang meminjam demi menjaga citra. Ada pula yang merasa tidak enak menolak permintaan orang lain, meski kondisi diri sendiri sedang rapuh. Menurut Primbon, konflik batin semakin kuat ketika seseorang merasa telah berbuat baik, namun hasilnya justru penderitaan. Saya hanya ingin membantu, begitu alasan yang sering terdengar. Namun Primbon menegaskan, kebaikan tanpa perhitungan dan kebijaksanaan justru bisa berubah menjadi kelalaian. Pada titik ini, banyak orang mulai menyalahkan keadaan, bahkan mempertanyakan keadilan hidup, tanpa menyadari bahwa sikap merekalah yang sedang diuji. Yang lebih berbahaya, fase ini sering berjalan diam-diam. Secara lahiriah, hidup tampak baik-baik saja, senyum masih terpasang, aktivitas berjalan normal. Namun di dalam, pikiran mulai gelisah, tidur tidak tenang, dan hati dipenuhi kekhawatiran. Hutang tidak hanya menekan secara materi, tetapi juga merusak ketenangan batin. Primbon menyebut kondisi ini sebagai beban tak kasat mata, yang jika dibiarkan akan mempengaruhi kesehatan dan hubungan sosial. Namun, di balik tekanan ini sebenarnya tersimpan pesan penting. Tahun 2026 memaksa banyak orang untuk jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini hidup dijalani sesuai kemampuan, atau lebih sering mengikuti keinginan dan tuntutan sekitar? Apakah keputusan diambil dengan pertimbangan matang, atau hanya demi menghindari rasa malu sesaat? Bab ini menjadi titik kritis dalam perjalanan nasib. Mereka yang berani berhenti, mengakui keterbatasan, dan mulai mengatur ulang hidupnya, justru perlahan menemukan celah solusi. Sementara mereka yang terus menyangkal dan menunda akan merasa hutang semakin menjerat. Disinilah Primbon Jawa menegaskan, tahun 2026 bukan menghukum, tetapi memaksa manusia untuk berubah, meski perubahan itu terasa pahit di awal. Bab 4. Titik balik yang datang dari kehilangan dan kegagalan. Dalam Primbon Jawa, ada satu fase penting di tahun 2026 yang sering disalahpahami: kegagalan. Banyak orang mengira kegagalan adalah akhir dari segalanya, padahal justru disitulah awal dari titik balik hidup. Memasuki fase ini, sejumlah orang mengalami kejadian yang terasa pahit, kehilangan pekerjaan, usaha yang mandek, atau hubungan yang renggang. Secara lahiriah, semua tampak runtuh. Namun Primbon menyebut fase ini sebagai waktu resik, waktu pembersihan. Konflik batin pun memuncak. Seseorang yang selama ini merasa hidupnya cukup aman, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan yang mengguncangkan. Rasa marah, kecewa, dan takut bercampur menjadi satu. Banyak yang bertanya, mengapa justru sekarang, saat aku merasa sudah berhati-hati? Pertanyaan ini wajar, namun berbahaya jika dibiarkan berlarut-larut tanpa perenungan. Disinilah ujian terbesar bukan pada kehilangan itu sendiri, melainkan pada cara seseorang memaknainya. Primbon Jawa mengajarkan bahwa apa yang hilang di fase ini seringkali bukan rezeki, melainkan beban. Beban keputusan lama, kebiasaan buruk, atau jalan hidup yang sebenarnya sudah tidak sejalan dengan kemampuan dan nilai diri. Sayangnya, manusia sering terlalu terikat pada zona nyaman, sehingga hanya melalui kehilanganlah ia mau bergerak dan berubah. Menariknya, tidak semua orang mengalami kegagalan besar di fase ini. Ada pula yang hanya merasakan kegelisahan mendalam tanpa sebab yang jelas. Namun efeknya sama, muncul dorongan kuat untuk mengevaluasi hidup. Mereka mulai mempertanyakan ulang tujuan, cara mencari rezeki, bahkan makna keberhasilan yang selama ini dikejar. Bagi sebagian orang, ini adalah masa paling sunyi. Namun justru di sanalah kesadaran tumbuh. Secara perlahan,
Mereka yang mampu menerima fase ini dengan lapang mulai melihat perubahan. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, melainkan perubahan cara pandang. Mereka menjadi lebih berhati-hati, lebih selektif, dan lebih berani berkata tidak pada hal-hal yang dulu terasa wajib. Menurut Primbon, inilah tanda bahwa garis nasib mulai berbelok ke arah yang lebih selaras. Bab ini menjadi jembatan menuju rahasia terbesar tahun 2026. Apa yang tampak sebagai kejatuhan sebenarnya adalah proses pengalihan arah. Namun, hanya mereka yang mampu bertahan dalam sunyi dan tidak larut dalam keputusasaan yang akan menyadari bahwa kegagalan ini bukan akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang lebih jujur dan bermakna. Bab 5. Plot twist. Yang jatuh bukan yang gagal, tapi yang merasa sudah aman. Inilah bagian paling mengejutkan dari hitungan Primbon Jawa tahun 2026. Setelah melewati fase kesulitan, penahanan diri, tekanan hutang, dan kehilangan, ternyata bukan mereka yang tertatih-tatih yang paling beresiko jatuh. Justru sebaliknya. Primbon menyebut bahwa bahaya terbesar di 2026 mengintai mereka yang merasa hidupnya sudah aman, stabil, dan tidak perlu lagi berbenah. Mereka yang berada di zona nyaman seringkali terlena. Penghasilan cukup, pekerjaan berjalan, dan masalah tampak terkendali. Namun di balik rasa aman itu, tersimpan kelalaian kecil yang terus dibiarkan. Menunda evaluasi diri, mengabaikan peringatan batin, dan merasa sudah cukup baik, membuat seseorang berhenti bertumbuh. Di tahun-tahun bias, konflik muncul ketika orang-orang yang selama ini merasa aman mulai mengalami kejadian tak terduga. Bukan musibah besar, melainkan rangkaian masalah kecil yang datang bertubi-tubi. Kesalahpahaman, keputusan keliru, atau kepercayaan yang dikhianati. Awalnya dianggap sepele, namun perlahan menggerogoti fondasi hidup. Ironisnya, mereka yang pernah diuji lebih dulu justru lebih siap menghadapi fase ini. Disinilah plot twist terbesar terungkap. Mereka yang sejak awal 2026 sudah ditempa kesulitan, yang rizkinya tertahan, yang dipaksa menahan diri, yang dipukul oleh kegagalan, ternyata telah dibentuk menjadi pribadi yang lebih waspada dan rendah hati. Saat ujian lanjutan datang, mereka tidak panik. Mereka sudah belajar melepaskan gengsi, menata ulang hidup, dan berserah diri dengan lebih tulus. Sementara itu, mereka yang merasa aman justru terkejut. Ketika kenyamanan mulai goyah, mereka kehilangan pegangan karena tidak terbiasa menghadapi tekanan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai tibo ing wengi tanpa lampu, masuk ke malam tanpa penerang. Bukan karena hidup kejam, tetapi karena selama ini mereka lupa menyiapkan cahaya kesadaran. Bab terakhir ini menegaskan pesan besar tahun 2026. Nasib tidak selalu berpihak pada yang terlihat kuat, melainkan pada yang terus mau memperbaiki diri. Kejatuhan bukan tanda kegagalan, dan kenyamanan bukan jaminan keselamatan. Tahun 2026 memilih dengan cara yang sunyi namun tegas, mengangkat mereka yang bersedia belajar dari luka, dan menggugah mereka yang terlalu lama tertidur dalam rasa aman. Di titik inilah, perjalanan nasib mencapai puncaknya. Bukan soal siapa yang paling berhasil, tetapi siapa yang paling sadar. Dan kesadaran itulah yang kelak menentukan apakah hidup akan melangkah menuju keberkahan atau kembali berputar dalam ujian yang sama.
Dari seluruh pembahasan ramalan Primbon Jawa tahun 2026 ini, ada satu pesan penting yang tidak boleh kita lupakan. Setinggi apapun hitungan nasib dan seakurat apapun ramalan, semuanya tetap berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Primbon bukanlah penentu takdir, melainkan pengingat agar kita lebih waspada, lebih rendah hati, dan lebih bijak dalam langkah. Rejeki yang tertahan, hutang yang menekan, maupun kegagalan yang menyakitkan, sejatinya adalah cara Allah mengajak kita untuk kembali menata niat dan memperbaiki arah hidup. Jadikan tahun 2026 sebagai momentum untuk lebih dekat kepada Allah, lebih jujur pada diri sendiri, dan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan. Jangan biarkan rasa aman membuat kita lalai, dan jangan pula biarkan ujian membuat kita putus asa. Jika pembahasan ini dirasa bermanfaat, dukunglah dengan menekan tombol like dan subscribe agar kami dapat terus menyajikan konten yang mengingatkan dan menguatkan. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga kebaikan selalu menyertai langkah kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.